I think the worst case so far of just stupid waste has been the purchase of the helicopters and the airplanes for the Afghan air wing. It's clearly risking that those planes and those helicopters are just going to end up on the tarmac rusting. They can't even use the planes they currently have. Over 70% of the maintenance is being done by U.S. contractors, not by the Afghans. They don't have the pilots, they don't have the ground crews, they don't have the workers to So why are we repair buying them? That's a good question. Itu tadi kata-kata John Sopko yang merupakan kepala dari Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction atau SIGAR, sebuah agensi watchdog atas aktivitas Amerika Serikat di Afghanistan. Video ini diambil dari sebuah dokumenter yang dibuat oleh HBO dan kemudian ditayangkan lagi dalam acara Last Week Tonight bersama John Oliver. Sopko menjelaskan bagaimana kebijakan anggaran yang dihabiskan oleh pemerintah AS dalam program pembangunan kembali Afghanistan justru dipakai untuk item-item yang tidak tepat sasaran peruntukannya. Salah satu di antaranya terkait pembelian pesawat dan helikopter yang terkesan hanya menguntungkan kelompok bisnis atau kontraktor pertahanan yang menyediakan pesawat atau helikopter tersebut. Pernyataan ini menarik karena kalau melihat sejarah awalnya, konflik di Afghanistan sendiri sebetulnya melibatkan operasi CIA sejak ketika Uni Soviet mewacanakan invasi ke Afghanistan di tahun 1979. CIA diketahui memberikan pelatihan dan persenjataan untuk para mujahidin Afghanistan. Pasca keruntuhan Uni Soviet, para mujahidin ini kemudian menjadi faksi-faksi politik dan kelompok bersenjata. Salah satu di antaranya adalah Taliban. Tulis di kolom komentar ya kalau kalian ingin kita bahas spesifik soal sejarah Taliban. Anyway, Taliban kemudian mengambil alih kekuasaan pasca perang sipil dan membentuk pemerintahannya antara tahun 1996 hingga 2001. Berikutnya kita masuk ke peristiwa 9/11 yang berujung pada invasi Amerika Serikat ke negara tersebut karena tuduhan bahwa Taliban melindungi Osama bin Laden yang dianggap bertanggung jawab atas serangan teror tersebut. Afghanistan kemudian masuk ke era perang, which is basically AS versus kelompok yang mereka persenjatai. Secara total, AS menghabiskan anggaran hingga lebih dari 2 triliun US dollar sejak tahun 2001 untuk perang-perang di Afghanistan, juga termasuk dalam program-program rekonstruksi yang dilakukan. Dana itu kalau dirupiahkan mencapai 32.000 triliun rupiah. Lebih menariknya lagi, beberapa waktu lalu terbit sebuah laporan yang dibuat oleh The Intercept yang menyebutkan soal keuntungan besar yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan kontraktor pertahanan asal AS atas perang-perang yang terjadi di Afghanistan. Ini kemudian menimbulkan dugaan bahwa aksi Presiden Joe Biden menarik pasukan AS dari Afghanistan beberapa waktu lalu yang kemudian berdampak pada pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban bukanlah sebuah kegagalan perang. Kejadian-kejadian ini dianggap sebagai kesuksesan besar untuk para kontraktor bisnis pertahanan AS dan beberapa pensiunan militer. Lalu, siapa saja para kontraktor bisnis pertahanan tersebut? Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalian juga bisa mendaftar jadi member Pinter Politik dan dapatkan konten-konten eksklusif dengan klik tombol join di bawah ini ya. Dan buat yang berminat untuk membeli e-book Pinter Politik, jangan lupa kunjungi toko Pinter Publishing di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online lain kesayangan kalian. Link selengkapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi. Back to the video, mari kita mulai. Setidaknya ada 5 kontraktor bisnis pertahanan teratas asal AS yang disinggung dalam laporan di Intercept. Mereka adalah Boeing, Raytheon Technologies, Lockheed Martin, General Dynamics, dan Northrop Grumman Corp. Boeing tentu menjadi paling familiar karena dikenal juga sebagai perusahaan pembuat pesawat komersial. Namun jika menghitung revenue-nya, di tahun 2018 Boeing adalah defense contractor terbesar kedua di dunia. Boeing membuat banyak rotorcraft, sebutan untuk jenis helikopter, Gyrodyne, dan lain sebagainya. Sementara perusahaan-perusahaan lainnya adalah para pembuat pesawat tempur. General Dynamics adalah produsen pesawat tempur F-16. Lockheed Martin, well, ini adalah perusahaan yang bikin pesawat tempur F-35 bersama Raytheon Technologies yang menyediakan mesin, sistem persenjataan, pendaratan, dan lain-lain. Lalu Northrop Grumman Corp adalah yang bikin B-2 Spirit yang dikenal sebagai stealth bomber.
Pasti banyak dari kalian yang sudah familiar dengan model-model pesawat tersebut. Ini belum termasuk sistem persenjataan dan yang lainnya loh ya. Nah, perusahaan-perusahaan inilah yang dianggap mendapatkan keuntungan dari berbagai perang yang terjadi di Afghanistan. Well, tentu perang di Afghanistan dengan anggaran besar yang sudah dihabiskan membutuhkan alat-alat dan sistem persenjataan yang dibuat oleh para produsen tersebut. Bisa dibilang inilah wajah asli dari the business of war alias bisnis perang. Semakin banyak perang, semakin banyak pula alat-alat pertahanan dan sistem persenjataan dibutuhkan. Sehingga tentu saja makin banyak cuan buat para produsennya. Konteks keuntungan juga bisa dilihat dari harga saham perusahaan-perusahaan tersebut. Jika seseorang membeli saham perusahaan-perusahaan tersebut senilai katakanlah $10.000 pada tahun 2001 ketika Presiden George Bush memerintahkan invasi ke Afghanistan. Kini nilai saham yang ia miliki tersebut akan mencapai $100.000 atau meningkat hingga 1000%. Bisa dibayangkan tuh seberapa kayanya orang-orang itu. Tidak heran ketika Joe Biden menarik pasukan dari Afghanistan dan memantik kembali potensi konflik baru. Banyak pihak menilai bahwa hal ini akan menjadi kesuksesan tersendiri bagi para pebisnis di sektor pertahanan ini. David Parrott dalam buku The Business of War Military Enterprise menyebutkan bahwa bisnis perang sudah ada sejak era awal modern Eropa. Sementara sumber lain bahkan menyebut sudah sejak era Yunani kuno. Hadirnya para tentara bayaran, negara yang menyewakan kekuatan militernya, dan lain sebagainya adalah contoh awal bisnis perang itu. Belum lagi orang-orang yang mengambil keuntungan dari pasokan logistik bagi para prajurit yang bertempur. Dulu Belanda misalnya menyewa hampir 50% tentaranya termasuk yang datang ke Indonesia bersama VOC loh. Konteks ini kemudian menjadi makin berkembang dan sempurna seiring makin masifnya perkembangan teknologi pertahanan. Lalu, mengapa perang bisa menjadi bisnis ya? Well, kita tahu bahwa prospek bisnis yang cenderung menguntungkan adalah yang bisa mengkapitalisasi hal yang melekat pada entitas manusia. Contohnya adalah makanan, pakaian, kesehatan, transportasi, dan lain sebagainya. Perang itu sendiri merupakan puncak dari konflik. Dan seperti yang kalian tahu, konflik juga adalah hal yang melekat pada entitas manusia. Sehari-hari saja kalian masih sering berkonflik dengan saudara, teman, bahkan dengan orang tua. Pada tataran negara dan bisnis perang, hal ini tentu bisa dikapitalisasi. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Apa pandangan kalian soal bisnis perang di Afghanistan? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan dan pakai masker kalau keluar rumah. Jika kalian punya saran atau masukan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, serta kunjungi peterpolitik.com untuk dapatkan berbagai artikel dan analisis keren seputar politik terkini. See you guys next time, bye!